Anda kembali bersama kami di Prioritas Indonesia. Pemirsa, dalam taklimat di sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto menyebut akan membersihkan masalah ratusan badan usaha milik negara yang tidak produktif untuk menghemat anggaran. Pada akhir 2026, Presiden menargetkan penutupan 700 BUMN. Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar langsung dari Istana Negara Jakarta. Arneta, apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan Presiden dan berapa sebenarnya anggaran yang bisa dihemat dengan menutup BUMN ini? Ya, selamat siang Jose dan juga pemirsa Metro TV. Dalam sidang Kabinet Paripurna kemarin, Presiden Prabowo Subianto ini berkomitmen pemerintah akan melakukan efisiensi ataupun penutupan ataupun merger dan juga konsolidasi dari sejumlah BUMN yang dianggap tidak lagi produktif untuk menghemat ataupun melakukan efisiensi anggaran. Diketahui memang dalam tahap pertama hingga bulan Juli 2026 melalui BPI dan Antara, pemerintah sudah berhasil mengefisiensikan ataupun sudah berhasil menutup ataupun konsolidasi dan juga memerger 250 unit badan usaha milik negara yang dianggap tidak dianggap efisien ataupun tidak lagi produktif. Dari penutupan tersebut, ini pemerintah berhasil mengamankan anggaran diprediksikan sekitar 50 triliun rupiah. Dan sebelumnya diketahui bahwa jumlah awal BUMN maupun anak usaha BUMN ini mencapai 1.777 unit anak perusahaan dan ditargetkan akan berkurang hingga tersisa maksimal 350 unit, berarti tersisa sekitar 727 unit akan dilakukan penutupan, pemangkasan ataupun juga dilakukan permergeran oleh BP dan Antara hingga akhir 31 Desember tahun ini, di mana dalam penghematan ataupun efisiensi yang dilakukan dari penutupan dan juga pemergeran dari sejumlah BUMN yang dianggap sudah tidak lagi produktif, ini pemerintah bisa mencapai penghematan sekitar 70 triliun rupiah hingga 80 triliun rupiah setelah target pemangkasan dari sekitar 700-an BUMN yang ditargetkan pemerintah rampung pada akhir tahun ini bisa berhasil diamankan oleh negara. Dan memang kalau kita mengetahui apa saja yang dilakukan penghematan tersebut dan mengapa BUMN yang tidak produktif ini dilakukan pemangkasan ataupun juga pemergeran, ini Presiden Prabowo Subianto dalam taklimat kemarin ini menganggap bahwa sejumlah BUMN yang tidak produktif ini akan memakan biaya operasional, seperti itu salah satu diantaranya, ini biaya operasional yang cukup tinggi, sehingga untuk memangkas ataupun melakukan penghematan budget seperti itu, BUMN yang dianggap tidak lagi produktif ataupun tidak lagi memiliki efisien yang cukup tinggi, ini akan dilakukan pemangkasan dan juga dilakukan merger dengan anak perusahaan lainnya, sehingga per Juli ini sudah berhasil dilakukan sekitar 250 anak BUMN yang dianggap tidak produktif ini sudah berhasil dipangkas, dan dari 250 tersebut ini sekitar 50 triliun rupiah Indonesia 50 triliun rupiah ini sudah berhasil diamankan, dengan target ini masih sekitar 700-an BUMN lagi yang akan dipangkas hingga akhir tahun ataupun 31 Desember nanti, karena Presiden ataupun pemerintah sendiri ini menargetkan hanya tersisa sekitar 350-an BUMN yang akan disisakan yang dianggap ini masih produktif dan juga masih memiliki kesempatan untuk bisa menghasilkan lebih seperti itu. Dan penyebab dipangkasnya BUMN ini dinilai karena Presiden menilai, pemerintah sendiri menilai bahwa perusahaan ini terus merugi, artinya ini selain tidak produktif, biaya yang dikeluarkan ini justru lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran yang didapatkan oleh BUMN tersebut, sehingga banyaknya anak-anak perusahaan ini dianggap tidak memberikan kontribusi terhadap dividen negara, sehingga mencatatkan kerugian turut terus menerus sehingga dipilih untuk dipangkas. Selanjutnya juga adanya opsi pemborosan biaya operasional dari sejumlah BUMN tersebut, sehingga dinilai lebih baik BUMN tersebut ini dilakukan penutupan ataupun dilakukan permergeran. Dan adanya juga selain itu indikasi modus kebocoran dan juga penutupan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah BUMN yang lebih banyak menyedot anggaran seperti itu. Dan Jose dan juga pemirsa, untuk mengetahui persisnya terkait rencana dari penutupan sejumlah BUMN, mari kita dengarkan pidato taklimat Presiden Prabowo saat sidang Kabinet Paripurna kemarin. Saya kira, maaf ya, mungkin Ketua DEN Pak Luhut dan bisa dicek di dunia,
Mana ada negara yang menutup state-owned enterprise 250 dalam 1 tahun. Dan mereka menyanggupi laporan ke saya, Pak, Desember 31 tahun 2021, jumlah BUMN kita dari 1077 akan maksimal 350. Berarti di akhir 2026 mungkin 700 BUMN yang akan kita tutup, kita merger, kita konsolidasi, berkurang dari 1077 akan menjadi maksimal 350. Dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah 50 triliun. 50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, bayar ini, rapat kerja, 50 triliun. Desember 31 saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik. Bisa mendekati 70-80 triliun. Ya Jose, itu dia tadi pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna kemarin hari, dan nantinya memang direncanakan dari uang ataupun anggaran yang berhasil diselamatkan dari penutupan sejumlah BUMN tersebut ini akan dialokasikan untuk membiayai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, sehingga angka-angka tersebut dinilai bisa dimaksimalkan dalam program prioritas Presiden Prabowo lainnya. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.